suaranya dan bertanya dengan pelan. Aku serius? Aku udah nikah sekitar hampir 2 bulanan, jawabku jujur. What? Jadi selama ini kamu bohongin aku? Tanyanya melotot, suaranya kembali meninggi. Fer, jangan berisik. Aku membentaknya agar tak keras-keras berbicara. Vera kembali tenang dengan menghirup nafas dalam. Oke, aku janji. Vera yakin. Aku udah nikah sekitar 2 bulanan kalau nggak salah. Aku nggak kasih tahu siapapun karena pernikahan kami rahasia. Aku memulai. Rahasia? Jangan-jangan dia hamil duluan ya? Selidiknya lagi. Astaga, bukan. Gak ada begitu-begituan dalam kamus hidup aku. Pernikahan kami murni, tapi aku berhenti berkata. Tapi apa? Kalau gak hamil duluan, buat apa dirahasiakan? Tanyanya penuh curiga. Soalnya, dia masih sekolah SMA, jawabku spontan. Vera langsung membukakan kedua matanya dan menutup mulut dengan kedua tangannya. Seriusan? Tanyanya pelan. Iya, dia masih SMA, jawabku. Kok bisa sih kamu nikahin anak SMA? Apa gak aneh? Umur kamu udah matang buat cari cewek dewasa. Kenapa malah nikahin bocah? Ya ampun, Rafli. Vera menganggapku aneh. Pernikahan kami gak direncanakan. Kami bahkan gak kenal sama sekali. Kami nikah tiba-tiba, jelasku. Kenapa? Tanyanya lagi. Aku secara gak sengaja membunuh kedua orang tuanya, jawabku. Aku lalu menjelaskan tentang awal mula pernikahanku dengan Anita. Aku menjelaskan bahwa aku menabrak mobil orang tua Anita dengan keras, hingga mengakibatkan mereka meninggal dunia akibat benturan keras dari mobil yang aku tabrak. Hingga akhirnya aku harus menikahi Anita, putri mereka. Vera sangat terkejut dengan ceritaku. Dia tak percaya bahwa aku telah menikahi seorang gadis SMA hanya karena sebuah kecelakaan. Terus kenapa harus dirahasiakan? Orang-orang kan nyangkanya kamu masih single. Masih banyak yang berharap sama kamu, tanya Vera. Aku malu, Ver. Anita masih sekolah. Apa jadinya kalau orang-orang tahu aku nikahi anak SMA? Pastilah aku diejek habis-habisan, jelasku. Ya enggak lah, kan dia istri kamu. Memangnya kamu gak masalah dengan status Anita yang semua orang taunya? Dia masih single karena masih sekolah. Kamu pikir dia gak akan banyak yang suka terus jadi pacarnya? Perkataan Vera ada benarnya, tapi aku tetap tak bisa. Gini loh, logikanya kalau cowok lihat cewek cantik, masih single gak punya pacar, pasti pada maulah. Apalagi ya kalau dia sekolah di sekolah elit. Otomatis banyak cowok-cowok ganteng anak orang kaya yang deketin dia. Yakin gak cemburu? Tanya Vera lagi. Aku semakin bingung. Mendengar perkataan Vera membuatku goyah. Jujur saja aku tak mau Anita di dekat pria lain. Aku cemburu kalau kamu gak mempublikasikan hubungan kalian. Otomatis banyak cewek yang berharap sama kamu karena taunya kamu single. Begitu juga dengan Anita. Pasti bakal banyak cowok yang deketin dia dan mau jadi pacarannya. Memangnya kamu mau kalau dia punya pacar
Di sekolah, Vera tambah memanas-manasi aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton kisah romantis kita hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita indah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi aku nggak bisa, Ver. Ini juga demi dia. Kalau anak-anak sekolahannya tahu dia udah nikah, pastilah jadi gunjingan. Kamu kan tahu kalau anak sekolah nggak mungkin nikah. Mereka bakal mikir yang enggak tentang Anita jelasku. Memang iya sih, tapi kalau kamu maunya gitu, ya harus siap-siap aja kalau dia dideketin cowok ajak Vera. Dia gadis yang baik kok, gak mungkin kayak gitu, gak mungkin tertarik sama cowok lain. Aku membela diri. Dia masih anak-anak, dia masih labil. Bisa aja kan, dia suka sama cowok yang ada di sekolahnya. Gak menutup kemungkinan dia bakal jatuh cinta sama cowok itu. Penjelasan Vera membuatku semakin galau. Aku mau lihat dong fotonya. Penasaran? Secantik apa bocah SMA itu sampai bisa bikin om-om ini jatuh cinta goda Vera? Om-om apanya? Aku masih muda kok. Jawabku ketus. Tapi tetap aja, buat dia kamu om-om. Umur kalian jauh. Ejeknya. Oke, aku mengalah. Memang Larissa memanggilku, bukan? Setua itu aku. Mana fotonya? Vera meminta ponselku. Aku memberikannya dan memperlihatkan foto Anita. Wih, kawaii. Imut banget, ucapnya takjub melihat foto Anita yang ada di ponselku. Cakep banget nih anak. Pantasan aja Pak Bos jatuh cinta. Haha, ledeknya lagi dengan tawarnya. Berisik VR. Bentakku lagi. Dia malah tertawa lebih keras. Ya ampun. Aku memiliki karyawan seperti dia, rasanya ingin memecatnya saja. Tapi dia temanku, dia juga selalu menghiburku. Udah puas kan? Tanyaku. Oke, udah puas jawabannya. Dengan masih tertawa, dia udah keluar. Usirku kesal. Dia bangkit dari duduknya untuk pergi. Hati-hati istri cantiknya direbut orang Pak Bos. Hahaha, ejek Vera lagi. Dia menjulurkan lidah padaku mengejek. Astaga, karyawan gak ada akhlak. Tapi aku gak bisa fair. Ini juga demi dia. Kalau anak-anak sekolahannya tahu dia udah nikah, pastilah jadi gunjingan. Kamu kan tahu kalau anak sekolah nggak mungkin nikah. Mereka bakal mikir yang enggak tentang Anita jelasku. Memang iya sih, tapi kalau kamu maunya gitu, ya harus siap-siap aja kalau dia dideketin cowok ajak Vera. Dia gadis yang baik kok, nggak mungkin kayak gitu. Gak mungkin tertarik sama cowok lain. Aku membela diri. Dia masih anak-anak, dia masih labil. Bisa aja kan, dia suka sama cowok yang ada di sekolahnya. Gak menutup kemungkinan, dia bakal jatuh cinta sama cowok itu. Penjelasan Vera membuatku semakin galau. Aku mau lihat dong fotonya. Penasaran? Secantik apa bocah SMA itu sampai bisa bikin om-om ini jatuh cinta goda Vera? Om-om apanya? Aku masih muda kok. Jawabku ketus. Tapi tetap aja,
Buat dia kamu umur kalian jauh. Ejeknya. Oke, aku mengalah. Memang Larissa memanggilku bukan? Ah, setua itukah aku? Mana fotonya? Vera meminta ponselku. Aku memberikannya dan memperlihatkan foto Anita. Wih, kawaii, imut banget, ucapnya takjub melihat foto Anita yang ada di ponselku. Cakep banget nih anak. Pantesan aja Pak Bos jatuh cinta. Haha, ledeknya lagi dengan tawarnya. Berisik Vera, bentakku lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton kisah romantis kita hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita indah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dia malah tertawa lebih keras. Ya, ampun. Aku memiliki karyawan seperti dia, rasanya ingin memecatnya saja. Tapi dia temanku, dia juga selalu menghiburku. Udah puas kan? Tanyaku. Oke, udah puas jawabannya. Dengan masih tertawa, Mia udah keluar. Usirku kesal. Dia bangkit dari duduknya untuk pergi. Hati-hati istri cantiknya direbut orang Pak Bos. Hahaha, ejek Vera lagi. Dia menjulurkan lidah padaku mengejek. Astaga, karyawan gak ada akhlak. Aku berkutat dengan masakanku yang belum matang. Perutku keroncongan. Tadi aku lupa makan siang karena terlalu sibuk. Anita masih mengerjakan tugasnya. Aku tak mau mengganggu konsentrasi anak itu. Aku akan membiarkan dia menghabiskan waktunya untuk belajar. Sejak bersekolah di sekolah barunya, Anita semakin giat belajar. Aku senang. Itu artinya Anita betah bersekolah di sana. Dia juga tak pernah mengeluh tentang sekolah atau teman-temannya. Saat sedang sibuk-sibuknya memasak, tiba-tiba kurasakan sesuatu melingkar di perutku. Anita memelukku dari belakang. Om istirahat aja, biar aku yang masak. Anita menawarkan diri untuk menggantikan aku memasak. Nggak usah, Sa. Kamu belajar aja. Lagian masakannya sebentar lagi matang. Kamu belajar lagi aja. Nanti saya panggil kalau udah siap. Aku menolak tawarannya. Dia harus fokus belajar. Tapi tugasku udah selesai, Om. Jadi aku mau bantu Om masak. Sini. Anita beralih ke hadapanku. Dia mengambil spatula dari tanganku. Dia kemudian mengaduk-aduk masakan yang baru setengah matang itu. Kamu memang keras kepala, seucapku. Biarin, jawabnya ketus. Anita melepaskan spatulanya. Dia menarik panggil kalau udah siap. Aku menolak tawarannya. Dia harus fokus belajar. Tapi tugasku udah selesai, Om. Jadi aku mau bantu Om masak. Sini. Anita beralih ke hadapanku. Dia mengambil spatula dari tanganku. Dia kemudian mengaduk-aduk masakan yang baru setengah matang itu. Kamu memang keras kepala, seucapku. Biarin. Jawabnya ketus. Anita melepaskan spatulanya. Dia menarik tanganku untuk memeluknya dari belakang. Sama seperti yang dia lakukan tadi padaku. Biar romantis kayak di film-film. Ucapnya asal. Aku mengernyitkan dahi. Kenapa dengan anak ini? Memangnya begini? Tanyaku.
Difilmkan kayak gitu, istrinya masak, suaminya tiba-tiba peluk dari belakang, romantis banget. Dijawabnya seakan film romantis adalah contoh baginya. Kak, dasar anak nakal. Laku betah lama-lama peluk Oma. Balasnya, tangannya kemudian mengusap-ngusap dada dan perutku. Apa-apaan dia ini? Isa, udah malam. Ayo tidur. Itu tangan kamu dim deh, gak usah gerak-gerak terus. Ucapku kesal. Masalahnya, sentuhan dari tangan Anita membuatku berdesir. Aku takut tak bisa menahan diri. Om kan suamiku, gak apa-apa dong. Kalau aku ngelus-ngelus perut Om. Dia masakkan di tangannya, kemudian memasukkannya ke dalam wadah yang sudah kusediakan. Kami pun makan malam bersama. Anita makan dengan lahap, dia pasti lelah di sekolah. Sehingga makannya pun banyak. Apa di sekolah kamu dekat sama seseorang? Tanyaku. Aku ingin tahu, apakah Anita dekat dengan murid laki-laki atau tidak? Iya, banyak kok yang jadi temanku, mereka baik semua. Jawabnya dengan mulut yang masih penuh. Maksud saya, anak cowok. Jelasku. Oh, iya, aku dekat sama anak-anak cowok juga kok. Ganteng-ganteng loh. Oh, bikin betah. Jawab Anita dengan polosnya. Astaga, apakah dia tak memikirkan perasaanku saat dia memuji lelaki lain di depanku? Polos sekali dia ini, padahal usianya sudah cukup disebut dewasa. Apa ada yang suka sama kamu? Maksud saya cinta sama kamu? Tanyaku lagi. Enggak kok, cuma teman biasa. Aku kan udah punya Om. Kalaupun ada yang suka sama aku, mana aku mau? Jawabnya dengan terus makan. Beneran? Tanyaku ingin meyakinkan diri. Iyalah Om, aku kan udah punya suami. Mana mungkin aku pacaran sama yang lain? Aneh deh. Anita tampak kesal dengan pertanyaanku. Tapi aku senang karena Anita ternyata masih menganggapku sebagai suaminya. Aku lega. Anita tak seburuk yang aku bayangkan. Aku pikir jika di sekolahnya banyak murid yang tampan, dia akan melupakanku begitu saja. Tapi ternyata tidak. Aku masih dianggapnya sebagai suami. Kami menghabiskan makanan yang sudah mulai dingin karena terlalu banyak mengobrol. Malam sudah mulai larut, kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 21.30. Sudah malam, waktunya untuk tidur. Anita membereskan buku-bukunya dan menyimpannya kembali ke tempat biasa disimpan. Dia lalu menarik tanganku masuk ke dalam kamar. Ayo tidur, oh, udah malam. Ajaknya, dia masih menarik tanganku agar aku naik ke tempat tidur. Saya mau ke kamar mandi dulu. Kamu tidur duluan aja, aku melepaskan tangan Anita dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelahnya, aku kembali. Larissa sudah berbaring di tempat tidur. Tubuhnya tertutup selimut hingga leher. Ayo sini. Anita merengek memintaku untuk segera naik dan tidur di sampingnya. Aku menurut. Aku naik ke tempat tidur
dan berbaring di sampingnya. Anita dengan cepat memeluk tubuhku. Dia mengendus tubuhku. Entah apa yang dia lakukan. Tubuh Om selalu wangi, aku suka, ucapnya dengan menyandarkan kepalanya di ketiakku. Ya wangilah, kan mandi? Jawabku, iya, makanya aku suka harus menunggu hingga dia dewasa. Tidak, aku harus menahannya. Aku langsung menutup kembali selimut menutupi tubuh Anita. Aku menghentikan pikiran kotor yang ada di otakku. Segera saja aku turun ke bawah untuk mengambil air minum. Astagfirullah, astagfirullah. Beberapa kali aku beristighfar, aku hampir melewati batas. Astagfirullah, astagfirullah. Beberapa kali aku beristighfar, aku hampir melewati batas. Aku meneguk minuman di gelas dalam satu tegukan. Setelahnya aku kembali ke kamarku untuk tidur. Karena sangat khawatir jika akan terjadi hal yang tak diinginkan. Aku memilih untuk tidur di kamar Anita saja. Aku membiarkan Anita tidur sendirian di kamarku. Lebih baik berjauhan saja daripada menimbulkan masalah besar. Ya Tuhan, kenapa godaannya semakin banyak? Pagi, kamu tahu nggak? Sylvia hamil loh. Vera tiba-tiba mengatakan hal itu padaku. Sontak saja aku langsung tersedak teh manis yang baru saja aku tenggak. Kamu gak apa-apa? Tanya Vera panik. Gak apa-apa, cuma kaget aja. Jawabku terbatuk-batuk. Kok kaget gitu sih? Tanya Vera heran. Jangan-jangan kamu masih perjaka tahu? Jawabku ketus. Yalah gitu aja marah. Janda. Vera menyikut tanganku. Gimana gak marah? Itu sensitif. Kalau Anita dengarkan repot aku. Aku sedikit kesal padanya yang sering bicara tanpa filter. Iya, sorry deh. Vera akhirnya meminta maaf. Kamu tahu dari siapa? Tanyaku kemudian. Dari grup alumni. Aku tahu karena waktu itu si Marni tanya soal kehamilan Sylvia di grup. Sylvia langsung odong. Ternyata beneran dia hamidun, padahal kan belum nikah. Jelas Vera, kok bisa? Tanyaku. Aku memang tak berada di grup alumni, karena sering mengganggu aktivitasku dengan nada-nada chat yang tak penting. Ya bisalah, kan dia tidur sama cowok. Jawab Vera sewot. Maksudku, kok bisa? Sylvia kan belum menikah. Jawabku menegaskan. Katanya sih dia itu simpanan umum. Aku dengar-dengar dia itu jadi simpanannya gubernur. Tapi nggak tahu bener apa enggaknya, cuma gosip sih. Jawabnya tak peduli. Masa sih? Aku tak percaya. Ya nggak tahu juga sih. Kan itu gosip. Tapi kalau dilihat-lihat, dia memang cewek gampangan Vera acuh tak acuh. Aku menggelengkan kepala. Tak mengerti. Bagaimana bisa Sylvia hamil tanpa menikah? Sedangkan Anita saja yang sudah kunikahi, masih belum kujamah. Memang aneh dunia ini. Sebelum pulang ke rumah, aku menjemput Anita di tempat ekskulnya. Aku sengaja menyuruhnya untuk ekskul, agar dia juga ada teman selagi aku di kantor. Aku tak bisa membiarkan Anita sendirian, baik di rumah ataupun di luar. Aku takut kejadian saat itu terjadi lagi.
sehingga aku menjadi lebih waspada terhadapnya. Aku selalu mengantarnya pagi ke sekolah, dan malam aku menjemputnya pulang di tempat ekskul. Itu rutinitasku setiap hari, seperti seorang supir dan pengawal baginya. Larissa berlari ke arahku. Dia langsung masuk ke mobil dan mencium punggung tanganku Taksim. Dia memang gadis yang baik dengan pendidikan dan budi pekerti yang baik. Aku suka dia. Di balik sifat manjanya, dia adalah sosok gadis yang berkepribadian baik. Oh, aku lapar. Makan dulu ya. Dia merengek. Jadi, kita makan malam di luar? Tanyaku. Iya, aku males masak. Hehe, jawabnya nyengir. Oke, kita cari tempat makan. Aku setuju saja. Kami pun pergi meninggalkan tempat ekskul Anita untuk mencari tempat makan yang enak. Oh, kita makan bakso aja yuk, ajaknya dengan menunjuk pedagang bakso di pinggir jalan. Yakin? Tanyaku. Iya, baksonya enak loh. Jawabannya yakin. Ya udah, ayo. Aku mengajak Anita untuk turun. Kami pun menghampiri pedagang bakso dan memesan 2 porsi untuk kami. Om, besok bisa antar aku ziarah ke makam mama papa nggak? Aku kangen. Pintanya, boleh. Saya antar kamu besok ya. Jawabku setuju. Beneran om? Asyik. Anita kegirangan. Padahal hanya akan diantar berziarah saja. Kamu lugu, Sa. Aku suka kamu. Silahkan. Pedagang bakso menyajikan bakso pesanan, aromanya menggugah selera, membuatku semakin lapar. Kami menikmati bakso dengan lahap. Enak sekali. Benar kata Anita. Bakso ini memang enak. Saat tengah menikmati bakso, seorang pemulung menghampiri penjual bakso untuk mengambil plastik bekas di samping gerobaknya. Kuperhatikan Anita menatap ke sana. Dia lalu berbalik padaku dengan wajah merengut. Om, boleh minta 1 porsi lagi gak? Tanyanya. Buat apa? Itu belum habis tunjukku pada mangkok yang masih berisi bakso miliknya. Buat bapak itu, kasihan, dia pasti lapar, boleh ya? Anita menunjuk pemulung itu dengan tatapan iba. Dia merengut padaku memohon, boleh, pesenggi. Pintaku mengisikannya untuk membeli bakso lagi. Dia tersenyum senang, lalu memesan 1 porsi bakso dibungkus. Setelahnya, dia mengantarkan bungkusan bakso itu dan memberikannya pada pemulung yang mulai berjalan menjauh dari gerobak bakso. Aku memperhatikan Larissa dari kursiku. Dia memberikan bakso juga merogoh saku seragamnya dan memberikan uang pada pemulung itu dengan wajah bahagia. Dia juga mencium punggung tangan pemulung tua itu dengan taksim, tanpa rasa jijik sedikit pun. Aku tersenyum melihat pemandangan yang langka itu. Aku kagum padanya. Meski dia terlihat sangat polos dan manja, tapi dia memiliki hati yang tulus. Anita kembali duduk di sampingku dan melanjutkan menghabiskan bakso yang mulai dingin. Kamu kasih apa tadi? Tanyaku. Sisa uang jajanku, om, jawabnya. Kok dikasihin ke dia?
Kan besok kamu pengen jajan lagi, aku sengaja menjebak. Kan besok Om kasih aku uang jajan lagi. Aku bisa jajan deh, jawabnya polos, tersenyum lebar padaku. Aku tersenyum mendengar jawabannya. Dia memang cerdas. Aku suka dia. Kamu sering kayak gitu? Tanyaku lagi. Iya, kalau uang jajanku tersisa, aku biasanya kasih ke anak-anak pengamen yang ada di jalanan, atau ke pengemis yang sering duduk di trotoar itu. Loh, jawabnya masih menikmati bola bakso. Kamu gak sayang? Kan uangnya bisa ditabung. Aku kembali menjebaknya dengan pertanyaanku. Nggak lah, kata Mama, kalau kita sedekah nanti akan berganti berlipat ganda. Rezeki kita malah tambah banyak. Aku kan bisa minta ke Om kapanpun aku mau. Hehehe, jawabannya telak sekali. Sungguh didikan orang tuanya sangat baik. Aku menyesal karena telah menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton kisah romantis kita hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita indah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah menghabiskan bakso, aku mengajak Larissa pulang. Karena badanku rasanya capek sekali, butuh istirahat. Setelah mandi dan berpakaian, aku berbaring di tempat tidurku. Aku tak melihat Anita. Dia tampaknya sedang sibuk mengerjakan tugas sekolahnya. Belum juga 5 menit aku memejamkan mata. Kurasakan guncangan di tempat tidurku yang membuat mataku melek seketika. Anita rupanya membanting tubuhnya di sampingku. Kamu ngagetin aja, Sa, gerutuku kesal. Buyar sudah rasa kantukku. Om, jangan tidur dulu dong. Aku kan belum tidur. Pintanya merengek. Memangnya kenapa? Saya ngantuk banget ini, aku malas meladeni dia. Aku sangat mengantuk. Om, tahu gak? Aku ditembak cowok loh, ucapnya. Seketika aku langsung bangun, membuka mataku lebar. Serius tuh? Tanyaku terkejut. Siapa cowoknya? Ganteng gak? Saya bakal samperin dia. Berani-beraninya dia nembak istri orang. Tanyaku dengan tak sabar. Aku akan memberikan pelajaran pada siapa saja yang berani mendekati Anita. Lebih dari teman. Om lucu. Aku bercanda kok. Abisnya Om cukin aku. Anita tertawa puas karena berhasil mengerjaiku. Jadi, kamu bohong? Tanyaku mulai kesal. Dia mengangguk. Astaga, aku dibodohi anak kecil. Bodoh sekali aku ini. Anita tertawa puas, sedangkan aku gondok karena dibohongi. Aku ingin marah, tapi tak bisa. Saya juga tadi baru aja pacaran sama asisten pribadi saya. Aku membalasnya. Anita seketika diam, tawanya terhenti. Dia menatap tajam padaku. Dia cantik, seksi, bodinya bikin saya tergoda. Memang kayaknya saya harus nginap di rumah dia besok. Tambahku memanasi dia. Aku ingin tahu akan seperti apa dia. Anita tetap diam. Dia malah menatapku tajam. Bibirnya mengerucut. Tampaknya dia cemburu. Haha, aku berhasil. Aku mengangkat sebelah alisku
dan tersenyum mengejeknya. Tiba-tiba Larissa meloncat padaku dan menindih tubuhku hingga aku kembali berbaring. Dia berada di atas tubuhku. Wajah kami sangat dekat, nyaris tanpa jarak. Matanya menatapku. Apa aku gak cukup cantik? Apa aku gak cukup baik? Tanyanya dengan wajah sendu. Kenapa Om malah berhubungan dengan wanita lain? Apa aku ini masih seperti anak kecil? Tanyanya lagi. Aku ternganga mendengar setiap pertanyaannya Anita yang memberondong itu. Bagaimana bisa dia bertanya seperti itu? Aku bisa kok jadi wanita dewasa seperti selera Om, ucapnya lagi. Aku menatapnya. Dia tampak sangat cemburu ketika aku menceritakan wanita lain. Anita mendekatkan wajahnya padaku. Kurasakan bibirnya menyentuh bibirku. Aku terkejut. Dia menciumku. Aku membulatkan mataku. Tak percaya dengan yang Anita lakukan padaku. Dia melepaskan ciumannya yang tak kubalas. Dia menatapku dengan kecewa. Ternyata Om memang cuma menganggapku sebagai anak kecil, ucapnya sedih. Saat Anita hendak turun dari tubuhku, aku segera menariknya dan mencium bibirnya. Aku melumat bibirnya penuh gairah. Aku memang menginginkannya sejak lama, tapi tak berani. Anita membalas ciumanku. Kami bergumul bibir yang bertaut mesra. Aku melepaskan tautanku dan menatapnya. Cukup seperti ini dulu. Saya nggak mau melewati batas. Kamu harus sekolah sampai lulus. Saya nggak mau menghancurkan masa depan kamu dengan keegoisan saya. Ucapku tulus padanya. Dia menatapku dan tersenyum, lalu mengangguk. Keras lagi. Tanyanya dengan menunjuk ke bawah selangkangannya, di mana pedang pusaka milikku telah mengeras. Aku menjadi sangat malu. Aku menurunkan Anita dari atas tubuhku dan pergi ke kamar mandi dengan cepat. Anita menatapku yang kikuk, membuatku malu. Astagfirullah, aku malu sekali. Kalau dia sepolos itu, dari mana dia tahu cara berciuman? Ya, aku bergumam sendiri di kamar mandi. Aku belum siap untuk melihat wajah polos Anita yang membuatku malu setengah mati. Pisangku juga belum melemas. Aku harus menunggu. Menyebalkan. Aku masih berada di kantorku. Aku akan pulang terlambat malam ini. Pekerjaanku masih menumpuk. Tak mungkin aku tinggalkan begitu saja. Belum pulang, bos? Tanya Vera yang baru saja masuk ke dalam ruanganku. Belum, kerjaanku masih banyak. Kamu kok belum pulang? Juga, aku balik bertanya. Sebentar lagi, aku cuma mau kasih ini, berkas yang kamu minta tadi siang. Aku lupa jawabnya sambil memberikan berkas padaku. Oh, iya. Aku lupa, makasih Fer, ucapku yang memang sangat pelupa. Sama-sama, aku pulang duluan ya. Takut kemalaman gak? Akan ada taksi. Vera berpamitan. Oke, hati-hati di jalan, jawabku. Vera melambaikan tangan dan keluar dari ruanganku. Aku kembali fokus pada pekerjaanku. Aku harus segera menyelesaikannya dan segera pulang. Jika tidak, Anita akan tidur sendirian. Aku sangat mengkhawatirkan dia. Bukan apa-apa, dia masih gadis belia. Aku takut jika dia ada yang mengajak ke tempat-tempat
yang biasa dikunjungi anak-anak nakal zaman sekarang. Ya, walau aku tahu Anita gadis yang baik, tapi tak ada salahnya mencegahnya sebelum terjadi. Saya pulang telat malam ini. Kamu pulang duluan aja ya naik taksi. Jangan lupa kunci rumah dan jangan keluyuran. Pesanku pada Anita dalam chat. Aku nunggu di tempat ekskul aja om. Aku takut pulang sendiri balasnya. Hamangeng, dasar. Dia sangat penakut. Seharusnya jika ingin pulang, ya pulang saja. Lagi pula lokasinya tak begitu jauh. Ya udah, kamu tunggu saya. Saya selesaikan pekerjaan saya secepatnya balasku. Kemudian, Anita hanya membalasnya dengan emoji jempol. Baiklah, mari kita bekerja lagi. Aku harus segera menjemput Anita. Aku kembali berkutat dengan pekerjaanku. Tak ada waktu untuk bersantai. Agar besok pun pekerjaan tak begitu banyak. Jika aku selesaikan sekarang, waktu terus berlalu. Kulihat arloji di tanganku menunjukkan pukul 21.59. Astaga, ini sudah terlalu malam. Pekerjaanku tinggal sedikit, tapi aku tak bisa meninggalkannya. Anita pun tak ada menghubungiku lagi. Mungkinkah dia sudah pulang lebih dulu? Baguslah, jika dia sudah pulang, aku tak perlu khawatir padanya. Karena aku pikir Anita sudah pulang, aku pun melanjutkan pekerjaanku hingga selesai. Sekitar pukul 22.50 pekerjaanku selesai. Aku merentangkan tanganku, menggeliat nikmat setelah bekerja cukup lama. Aku segera membereskan barang-barangku, menyambar kunci mobil dan keluar dari ruanganku. Sudah tak ada lagi pekerja, hanya ada satpam yang masih menjaga selama 24 jam di depan gedung kantor. Aku melajukan mobilku dengan kecepatan sedang. Aku tak mau mengebut karena aku sedikit mengantuk. Aku terus menguap. Jelas saja, ini sudah hampir tengah malam. Aku masih saja menyetir, sementara orang-orang sudah tertidur dengan lelapnya di rumah mereka. Jalanan pun sudah lenggang, kendaraan yang berlalu lalang sudah jarang. Aku langsung pulang ke rumah untuk segera beristirahat. Tubuhku sangat lelah. Sesampainya di rumah, aku langsung memarkirkan mobilku, lalu masuk ke dalam rumah dengan kunci cadangan yang selalu kubawa. Aku masuk ke kamarku dan mandi. Tubuhku sangat lengket oleh keringat. Selesai mandi dan berpakaian, aku merebahkan tubuhku di atas kasur. Aku sangat mengantuk. Hingga tak sadar, aku tertidur. Baru saja, aku akan masuk ke alam mimpi. Tiba-tiba ku dengar ponselku berbunyi, membuyarkan mimpi yang baru akan aku masuki. Siapa sih yang ganggu malam-malam begini? Kurang kerjaan, rutukku kesal. Aku meraih ponselku di atas nakas, melihat nama penelpon yang tertera di layar ponsel seketika membuat mataku membulat. Anita, ucapku ketika melihat nama Anita muncul. Buat apa dia menelpon? Padahal kalau mau ngomong tinggal kesini aja kan? Aku berbicara sendiri. Aku pun merasa aneh. Mengapa Anita harus menelpon
Jika jarak kamar kami tak begitu jauh, aneh. Aku menerima panggilan darinya dengan masih bertanya-tanya. Halo Sa, ada apa? Kau nelpon malam-malam? Padahal kalau mau ngomong kamu kan tinggal masuk ke kamar saya. Kenapa harus repot-repot telepon? Dah, ucapku ketus. Aku sangat terganggu karena baru saja tertidur, membuat kepalaku pusing. Om, kenapa Om gak jemput aku? Om jahat. Om biarin aku kedinginan di luar tempat ekskul, ucap Anita terisak. Dia seolah menangis. Apa? Bukannya kamu udah pulang? Aku sangat terkejut. Aku gak bisa pulang Om. Aku takut. Jadi aku nunggu Om di luar. Karena aku pikir Om akan datang lebih cepat. Tapi ternyata Om gak datang juga. Hiks. Om jahat, jawab Anita terisak. Iya Tuhan, aku tak tahu Anita belum pulang. Tadi aku juga tak sempat mengecek keberadaannya di kamarnya. Aku kira dia sudah tertidur. Ya ampun Sa, saya minta maaf. Saya gak tahu kamu belum pulang. Saya jemput kamu sekarang ya. Aku meminta maaf. Tapi Anita seketika mematikan sambungan teleponnya. Aku yakin dia kecewa karena aku lupa menjemputnya. Sial, mengapa aku bisa sebodoh itu? Dia pasti kedinginan di luar sana. Aku segera memakai jaketku dan menyambar kunci mobil. Aku harus menjemput Anita. Aku kembali melajukan mobilku. Kali ini dengan kecepatan tinggi. Aku tak mau membuat Larissa menunggu semakin lama.